Dalam Islam, ziarah kubur adalah salah satu amalan yang dianjurkan untuk mengingatkan umat muslim akan kematian dan akhirat. Namun, beberapa amalan yang dilakukan ketika ziarah kubur, termasuk membaca Al-Quran di kuburan, telah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut manhaj salaf yang merujuk pada pemahaman dan praktik generasi awal Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, segala bentuk ibadah harus didasarkan kepada dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ditemukan dalil yang secara khusus memerintahkan atau menganjurkan pembacaan Al-Quran di kuburan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Amalan ziarah kubur pada dasarnya adalah untuk mengingat kematian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian karena hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun mengenai pembacaan Al-Quran di kuburan, tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka secara khusus membaca Al-Quran ketika berziarah kubur. Ini membuat para ulama salaf yang berpegang pada prinsip tidak beribadah kecuali dengan dalil yang jelas berpendapat bahwa amalan ini tidak dianjurkan. Mayoritas ulama yang berpegang pada manhaj salaf berpendapat bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak disyariatkan. Berikut kita akan bawakan beberapa pandangan ulama salaf tentang masalah ini. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran di kuburan adalah tidak dianjurkan. Abu Hanifah menegaskan bahwa tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut, sehingga ia memandangnya sebagai perbuatan yang tidak perlu. Yang kedua, Imam Malik dalam mazhab Maliki, membaca Al-Quran di kuburan juga dianggap tidak disyariatkan. Imam Malik bahkan menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi di kuburan tidak boleh dilakukan oleh generasi setelahnya. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak memiliki dasar dalam ajaran Nabi Muhammad atau para sahabat. Ia berpegang pada prinsip bahwa ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad juga memiliki pendapat yang sejalan dengan ulama lainnya dalam hal ini. Ia berpendapat bahwa membaca Al-Quran di kuburan adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Dalam salah satu riwayat, Imam Ahmad menyatakan bahwa jika seseorang ingin mendoakan mayit, lebih baik ia berdoa langsung kepada Allah untuk mayit tersebut daripada membaca Al-Quran di kuburan. Walaupun mayoritas ulama salaf tidak menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan, ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat bahwa amalan ini dilakukan dengan niat baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Mereka biasanya merujuk pada dalil seperti berikut. Yang pertama, hadis tentang surah Yasin. Beberapa ulama yang membolehkan pembacaan Al-Quran di kuburan sering sekali merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang sekarat. Namun hadis ini ditafsirkan oleh mayoritas ulama sebagai anjuran untuk membaca Yasin kepada orang yang masih hidup dan dalam kondisi sekarat, bukan kepada mayit yang sudah dikuburkan. Yang kedua, amalan sebagian tabi'in. Beberapa ulama yang menyebutkan
adanya riwayat bahwa sebagian tabi'in membaca Al-Quran di kuburan, namun riwayat ini tidak terlalu kuat dan tidak dijadikan landasan hukum oleh mayoritas ulama manhaj salaf. Dalam konteks ini, penting untuk kita mengetahui bahwa segala bentuk ibadah dalam Islam, termasuk membaca Al-Quran, diatur oleh ketentuan yang jelas. Ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau bukti yang membolehkannya dari Al-Quran, Sunnah, atau ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Membaca Al-Quran di kuburan merupakan praktek yang sering ditemukan di berbagai negara muslim, terutama sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dan sebagai permohonan agar arwah mereka mendapatkan ampunan. Namun, menurut manhaj salaf, hal ini tidak memiliki dasar yang kuat dari sunnah Nabi Muhammad dan tidak pula dipraktekkan oleh generasi awal umat Islam, yaitu para salaf. Berikut beberapa pandangan yang menyoroti alasan mengapa membaca Al-Quran di kuburan dianggap tidak sesuai dengan manhaj salaf. Yang pertama, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Manhaj salaf mengedepankan prinsip bahwa segala bentuk ibadah harus memiliki dalil yang jelas. Dalam hal ini tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad atau para sahabatnya secara khusus membaca Al-Quran di kuburan. Jika hal ini merupakan sunnah yang dianjurkan, tentunya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akan melakukannya dan mengajarkannya kepada umat. Yang kedua, ritual di kuburan dan bid'ah. Membaca Al-Quran di kuburan termasuk dalam kategori ibadah khusus yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil yang jelas. Praktek ini sering dianggap sebagai bentuk bid'ah karena merupakan amalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu fatwanya menekankan bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak termasuk dalam sunnah dan tidak ada dasarnya kuat dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, adab berkunjung ke kuburan menurut sunnah. Menurut sunnah, adab yang dianjurkan ketika berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada penghuni kuburan dengan doa Assalamualaikum daru qaumin mu'minin, mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah. Membaca Al-Quran tidak disebutkan di dalam adab-adab ini, yang menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan bagian dari sunnah Nabi yang dicontohkan. Di sini akan kita bawakan beberapa pandangan bahwa membaca Al-Quran di kuburan bukanlah amalan yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya Ar-Ruh, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang membenarkan membaca Al-Quran di kuburan. Bahkan beliau menjelaskan bahwa tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad atau para sahabat yang menunjukkan mereka pernah membaca Al-Quran di kuburan sebagai bagian dari amalan ziarah. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ziarah kubur yang disyariatkan hanyalah untuk mengambil pelajaran, mendoakan, dan mengingat kematian. Membaca Al-Quran di kuburan termasuk amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menilainya sebagai bid'ah. Yang ketiga, Imam An-Nawawi. Meskipun Imam An-Nawawi dalam beberapa karyanya membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, tetapi beliau menyebutkan bahwa hal ini bukan sunnah. Dengan demikian, tidak ada kewajiban atau anjuran khusus untuk melakukannya, apalagi jika dikhususkan pada saat-saat tertentu. Sejumlah ulama kontemporer yang mengikuti manhaj salaf juga menolak praktik ini. Di antaranya ialah yang pertama adalah Syekh bin Baz. Dalam fatwanya, Syekh bin Baz menegaskan bahwa membaca Al-Quran di kuburan adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Menurut beliau, ziarah kubur hanya untuk berdoa
dan mengingat akhirat. Membaca Al-Quran adalah amalan yang baik, tetapi tempatnya bukan di kuburan. Yang kedua, Syekh Albani dalam banyak fatwanya mengkritik keras amalan-amalan yang dilakukan di kuburan termasuk membaca Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa segala bentuk ibadah yang dilakukan tanpa dasar yang kuat dari Nabi Muhammad SAW termasuk dalam kategori bid'ah yang harus dihindari. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa menurut manhaj salaf membaca Al-Quran di kuburan tidak disyariatkan karena tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW atau para sahabat Nabi melakukan amalan ini. Mayoritas ulama salaf menegaskan bahwa amalan ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama dan sebaliknya dihindari. Ibadah yang dilakukan harus berdasarkan dalil yang sahih dan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, lebih baik bagi setiap Muslim yang berziarah kubur untuk fokus pada amalan yang jelas disyariatkan seperti mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan mereka, dan mengambil pelajaran dari ziarah kubur untuk mengingat kematian dan kehidupan setelah mati. Prinsip utama yang dipegang oleh manhaj salaf adalah bahwa ibadah dalam Islam harus memiliki landasan yang jelas dari dalil yang sahih, dan setiap amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sebaiknya ditinggalkan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.